Perkenalkan, nama saya Petronia Launhopa dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Surabaya. Di sini saya akan melakukan beberapa proses praktek. Yang pertama, saya akan melakukan praktik injeksi intrakutan. Yang pertama-tama, kita mengecek terlebih dahulu rencana tindakan medis yang akan kita lakukan. Yang kedua, menyiapkan alat-alat, yaitu dalam melakukan injeksi intrakutan. Yang pertama, kita harus menyiapkan jarum steril. Ini nih, jarum steril. Menyiapkan alat-alat seperti jarum steril, spuit steril, kapas DTT, alkohol, obat injeksi, bak instrumen, dan alat tulis untuk mendokumentasikan nanti pada set terakhirnya. Dan juga kita harus menyiapkan larutan klorin 0,5%, tempat sampah medis dan non medis, tempat alat habis pakai, benda tajam, jarum, spuit bekas atau safety box. Tujuan melakukan injeksi intrakutan. Yang ketiga itu memberikan kesempatan untuk pasien bertanya. Isi Bu, perkenalkan, nama saya Bidan Petronia Launhopa. Di sini saya akan membantu Ibu dalam proses injeksi intrakutan. Ibu, tujuan melakukan injeksi intrakutan ini adalah untuk mengetahui Ibu alergi terhadap obat atau tidak. Di sini penjelasan saya. Apakah Ibu ingin bertanya? Saya persilakan. Oh, tidak ya, Bu. Kalau begitu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap untuk mengerjakan. Kita sebelum melakukan tindakan harus mencuci tangan menggunakan 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, 2, setelah selesai mencuci tangan, menyiapkan dosis obat. Oke. Sekarang sudah selesai menyiapkan dosis obat. Setelah itu pasang sarung tangan steril. Kemudian saya akan memakai sarung tangan steril. Dalam memakai sarung kemudian menentukan lokasi untuk melakukan injeksi intrakutan. Ya, kita akan melakukan injeksi intrakutan di sebelah sini. Di sebelah sini, di tangan saya. Melakukan antisepsis pada lokasi penyuntikan menggunakan kapas DTT ya. Oke. Di sini sebelum itu kita akan dulu menggunakan kapas DTT. Kemudian masukkan obat perlahan-lahan dengan sudut 5-15 derajat. Kemudian setelah obat masuk, cabut kembali jarum. Kemudian menandai lingkar batas pinggir gelembung. Setelah selesai, bersihkan alat.
setelah selesai melakukan proses injeksi intrakutan, setelah itu kita mencuci tangan menggunakan 6 langkah lagi. Kemudian setelah selesai mendokumentasikan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Saya akan melanjutkannya dengan melakukan praktik injeksi, masih tetap diinjeksi, yaitu sekarang tadi injeksi intrakutan, sekarang kita akan melakukan injeksi subkutan. Melakukan injeksi subkutan, langkah-langkahnya tidak berbeda seperti melakukan injeksi intrakutan. Perbedaan injeksi intrakutan dan subkutan perbedaannya hanyalah pada tempat dan sudut yang digunakan untuk melakukan injeksi. Injeksi subkutan ini biasanya dilakukan dipakai untuk imunisasi. Jadi sebelum kita melakukan ini, alat-alatnya masih sama seperti yang tadi, yaitu jarum spuit steril, jarum steril, kapas DTT, alkohol 70 derajat, 70%, obat injeksi, bak instrumen, dan alat medis. Setelah itu larutkan klorin 0,5%. Jadi ini larutan klorin 0,5%. Kemudian sebelum kita melakukan praktik, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kepada pasien. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Petronila Nyopa. Di sini saya akan melakukan injeksi subkutan pada Ibu. Injeksi subkutan itu kita akan melakukan injeksi subkutan atau imunisasi. Imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh kepada kita. Dan Ibu mungkin kalau ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan, silakan. Dan jika tidak, saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu saya akan melakukan injeksi. Kita melakukan proses injeksi intrakutan. Terlebih dahulu kita memperkenalkan nama atau memperkenalkan diri kita kepada pasien. Melakukan injeksi, cuci tangan menggunakan 6 langkah terlebih dahulu. Kedua, memakai sarung tangan. Setelah selesai memakai sarung tangan, menentukan lokasi untuk melakukan injeksi. Setelah selesai menentukan lokasi injeksi, saya akan menggunakan boneka Inyu sebagai wadah untuk melakukan injeksi. Setelah selesai menentukan, kemudian kita akan melakukan antisepsi di bagian lokal penusukan jarum. Setelah selesai melakukan antisepsis, kemudian masukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Kemudian masukkan obat perlahan-lahan. Setelah selesai memasukkan obat, tarik spuit perlahan-lahan. Kemudian melakukan penekanan pada bagian yang tadi disuntik. Kemudian kita mengobservasi atau melihat reaksi obat yang tadi kita masukkan di tubuh pasien. Setelah selesai mengobservasi, kemudian bereskan alat-alat. Setelah selesai membereskan alat-alat, kemudian mencuci tangan menggunakan 6 langkah.
Setelah selesai mencuci tangan menggunakan 6 langkah, kemudian mendokumentasikannya dan membuat laporan menggunakan teknik SOAP. Kemudian saya akan melakukan praktik terapi panas dingin pada ibu. Yang pertama, alat-alat yang akan saya gunakan, sarung tangan. Yang pertama sarung tangan, yang kedua handuk, yang ketiga ada buli-buli panas dan buli-buli dingin. Tapi di sini saya menggunakan botol karena buli-bulinya tidak ada. Yang ketiga ada air panas. Yang keempat bengkok. Yang kelima ada baskom untuk digunakan. Oke. Dan juga perlak. Sebelum melakukan terapi panas dingin, terlebih dahulu kita bertanya kepada ibu bagaimana keadaan ibu, apa yang dirasakan untuk menentukan kita akan melakukan terapi apa, terapi panas atau terapi dingin. Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Bidan Tetrana Mehopa. Di sini saya akan melakukan tindakan terapi panas dan dingin Bu. Untuk sebelum saya melakukan tindakan Bu, saya ingin bertanya apa yang ibu rasakan sekarang. Keadaan ibu sekarang panas. Oh, jadi ibu merasa badan ibu panas. Jadi saya akan melakukan proses terapi dingin. Ya ibu, sebelum kita melakukan terapi panas dingin, terlebih dahulu cuci tangan menggunakan 6 langkah. Setelah selesai, ibu ada 3 tempat yang akan saya melakukan kompres. Yang pertama ibu, saya akan melakukan kompres dingin ibu yang pertama di bawah perut ibu dan di bawah di paha ibu. Menurut ibu di sebelah mana yang ibu merasa nyaman? Oh, di perut. Oke. Kan kompres dingin, kemudian saya akan kompres ibu. Permisi Bu. Oke, sudah selesai. Ibu, bagaimana ya, apa yang ibu rasakan? Apa suhu tubuh ibu sudah kembali seperti semula? Jadi setelah selesai melakukan proses kompres panas dingin, itu setelah selesai cuci tangan kembali menggunakan 6 langkah. Setelah selesai, bereskan alat. Jadi kurang lebihnya untuk melakukan kompres panas dingin atau terapi panas dingin, langkahnya sama, panas dan dingin sama. Untuk itu tanyakan dulu sebelum kita melakukan terapi panas dingin, tanyakan kondisi ibu, apa ibu memerlukan kompres panas atau kompres dingin. Sekian dari presentasi saya dan terima kasih. Untuk melakukan praktik sibat, saya akan menggunakan alat yang pertama itu adalah siapkan wadah untuk menampung air hangat atau bak mandi, menggunakan bak mandi juga boleh. Masukkan air hangat, jangan air panas karena bisa melepuh. Jadi tujuan melakukan praktik sibat ini untuk membantu mempercepat pemulihan ibu yang sedang dalam masa nifas. Ini juga untuk membersihkan alat-alat genitalia. Jadi siapkan wadah, masukkan air panas, bisa ibu tambahkan garam atau bahkan soda kue, dan juga ibu bisa memakai obat yang diberikan oleh dokter atau disarankan oleh dokter. Dan juga ibu juga bisa menggunakan air panas saja tanpa menggunakan alat-alat hal-hal tersebut yang tadi saya bilang. Jadi dalam proses ini ibu akan, ketika sudah dicampurkan semua bahan-bahannya, ibu duduk di dalam wadah yang sudah disediakan atau bak mandi, duduk dan
berendam selama kurang lebih 5-15 menit. Kemudian ibu bisa berdiri kembali. Sekian video presentasi saya, video praktik saya. Mungkin banyak kesalahan, mungkin ada kekurangan. Untuk itu komen dan saran sangat saya butuhkan untuk kemajuan pengetahuan saya, dan juga untuk memperbaiki video saya untuk bisa lebih baik lagi nantinya. Sekian dan terima kasih.